Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Waalaikumsalam wa ala alihi washabihi warahmatullahi ajmain. Amma wabarakatuh. ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gimana nih teman-teman kabarnya semuanya? Udah pada bosan belum ya ngikutin webinar? Mungkin webinar dari dosen atau seminar-seminar ini ya, nasional maupun lokal kayak daerah kayak gitu. Semoga diskusi kita pada sore hari ini kalian bisa pantengin terus gitu ya. Maksudnya nggak buru-buru live. Insya Allah diskusi kita pada sore hari ini nggak berat. Memang kalau dilihat dari kisi-kisinya itu wow gitu ya. Tapi Mbak di sini insya Allah akan menyampaikan materi yang teman-teman itu mudah mencernanya gitu. Langsung aja karena waktunya dikasih sampai jam 5 dan ini juga udah lumayan telat ya. Diana mulainya. Iya, Kita langsung aja ke materi kita pada sore hari ini tentang apakah benar jodoh kita itu ada dua gitu ya. Jadi ini ya, jodoh itu kan memang ini rahasia banget gitu ya, dan hanya Allah yang tahu, dan itu pun terkait jodoh itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz gitu ya. Misalkan nih jodoh kita ada 10, ada 5 atau ada cuma satu ya itu berarti itu jodoh kita. Tapi kita sejauh ini tidak pernah tahu berapa jodoh kita. Mungkin orang yang ditinggal istrinya meninggal, ditinggal suaminya meninggal, itu bisa jadi jodoh dia, bisa jadi jodoh dia itu ya suaminya itu, atau ketika dia menikah lagi ya jodohnya ya orang tersebut, tapi masih belum pasti karena memang hanya Allah yang tahu gitu. Kita nggak pernah tahu, walau bisawab gitu ya jawabnya, karena memang hanya Allah, karena itu rahasia Allah, makanya hanya Allah yang tahu. Oke, karena tadi udah ada 2 orang lah ya sama Uti Diana, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait tema kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi membahas terkait jodoh, dimaksudnya jodoh pada sore hari ini tuh kita harus tahu dulu apa itu takdir. Jangan sampai kita bahas jodoh terlalu dalam, ternyata kita nggak tahu apa arti dari takdir itu. Karena jodoh itu salah satu bentuk takdir yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Nah, takdir itu apa? Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan qadar, yaitu ketentuan atau suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri atau pilihan kita sendiri yang akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawabannya kelak di padang mahsyar. Kan ada yang namanya biasa qada dan qadar. Nah, kalau qada itu memang murni ketentuan dari Allah. Sebenarnya sama ya. Ada beberapa ulama yang mengatakan itu peribahasanya itu sama, tapi ada beberapa yang mengatakan itu berbeda gitu. Nah, dari sumber yang Mbak dapat itu bahwasanya kalau qada itu memang ketentuan yang murni dari Allah yang memang sudah Allah tetapkan ke kita sebelum kita lahir, atau sudah ada di kitab hidup kita gitu ya, di Lauh Mahfuz gitu, sudah ada memang ketentuan tersebut. Sedangkan kalau qadar itu adalah ketentuan yang sedang terjadi saat ini. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan di dunia itu ya salah satu takdir yang Allah tentukan untuk kita. Misalkan kita masuk ke organisasi Rohis di UM, apalagi di FEB misalkan ya, itu adalah takdir Allah, dan itu apa? Itu adalah takdir yang disebut dengan takdir qadar gitu ya. Jadi qada dan qadar gitu. Nah, next. Nah, ini. Nah, sama halnya seperti jodoh ya. Kalau jodoh itu adalah saat kita dipertemukan dengan
pasangan kita yang menjadi suami kita kelak. Tapi yang dalam artian kita dalam status sudah menikah gitu ya. Kemudian hal tersebut memang ketika kita dipertemukan dengan seseorang itu, dan Allah itu sudah menggariskan bahwasannya itulah jodoh kita. Jadi kenapa telah digariskan kira-kira? Kenapa? Karena siapapun yang ada di samping kita sekarang bukan secara kebetulan tiba-tiba datang gitu, enggak. Tapi memang udah tercatat gimana cara ketemunya, gimana cara prosesnya, dan sampai bagaimana dia menikah, sampai bagaimana dia nanti memiliki keluarga kecil, sampai bahkan dia nanti meninggal gitu ya. Jadi memang itu semua sudah Allah gariskan di Lauh Mahfuz. Next. Nah, kemudian berjodoh dengan manusia itu adalah sebuah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menciptakan jodoh kita itu sesuai dengan kualitas dan keimanan kita pada saat itu. Dan tentunya kita akan bertemu seseorang itu di waktu yang tepat. Semisal nih kita sekarang sudah memperbaiki diri, keimanan kita sudah insya Allah memang Allah bilang tuh, ya ini kamu udah butuh nih buat nikah gitu ya. Ya kamu akan bertemu dengan seseorang itu. Teman-teman akan bertemu dengan seseorang itu. Tapi jika memang belum saatnya, belum waktunya untuk bertemu, ya tidak akan dipertemukan dalam waktu itu. Sekalipun kita memiliki targetan-targetan ya. Tapi sedikit cerita juga, Mbak itu nulis terkait, oh ya, Mbak itu nikah muda di tahun 2017 dan itu waktu usia Mbak 21 tahun. Suami Mbak usia 23 tahun. Nah, tapi di situ bukan berarti orang yang nikah muda akan lebih baik daripada orang yang belum menikah saat ini, belum tentu ya. Orang yang belum menikah saat ini memang mungkin bisa jadi memang waktunya belum tepat dia bertemu dengan jodohnya. Ya, jadi memang di tahun 2017 itu Mbak memang sudah ditakdirkan Allah untuk bertemu suami Mbak gitu ya. Bertemu dengan pasangan Mbak sekalipun Mbak masih muda gitu ya. Nah, tapi dari situ bisa jadi Allah mengabulkan doa-doa Mbak sebelumnya. Karena memang Mbak sudah dari Mbak itu tipikal orang yang suka menulis targetan jangka pendek dan jangka panjang. Contoh jangka pendek itu adalah jangka 5 tahun. Nah, untuk jangka panjang itu jangka 10 tahun. Itu tulis targetan. Mau ngapain sih gitu. Jadi kita biar hidup kita terarah. Contoh jangka 5 tahun. Oh, Mbak mau ini ya, misalkan ya contoh. Oh, mau hiking ke Gunung Semeru atau jangka 5 tahun Mbak mau pergi ke misalkan buka usaha, misalkan jangka 10 tahun misalkan nih Mbak pengen nikah muda dengan seseorang yang A, B, C, D gitu. Boleh ya, boleh kita mentargetkan hal-hal tersebut. Tapi sekali lagi jangan sampai targetan tersebut membuat kita mengejarnya tuh hal itu aja. Jangan sampai yang lain itu terlupakan gitu ya. Jadi kita malah fokusnya itu aja, fokusnya jodoh aja, tapi hal-hal yang lain nggak diperhatikan. Jadi semuanya tuh harus balance. Nggak bisa semerta-merta kita mau nikah muda, ya udah, yang kita fokuskan itu aja. Kajiannya terkait nikah aja, nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus balance semuanya. Ya organisasi iya, ya belajar parenting iya, ya semuanya yang terkait syarat-syarat kita untuk memantaskan diri itu wajib dipersiapkan. Nah, itu sedikit ini ya, intermezzo aja ya. Sedikit intermezzo biar biar lebih ngena lagi nih pembahasan terkait jodoh. Tapi setelah ini lebih berat lagi nih pembahasannya jodohnya ini, bukan jodoh ke manusia ya. Yuk next slide. Mungkin masih terkendala dengan jaringan, Kak. Oh gitu. Oke. Ya jadi untuk slide selanjutnya itu mungkin ayat yang sering banget kita dengar, Quran surah An-Nur ayat 26 ya, Mbak bacain.
Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi di sini kita kalau perihal jodoh sesama jodoh kita dengan manusia gitu ya. Kalau bisa ya kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka kita harus mengusahakan yang terbaik juga. Tapi jangan lupa dari tadi Mbak udah mengingatkan bahwasanya kita tidak boleh terlalu fokus pada satu hal itu saja sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Ya seperti berbakti kepada orang tua dan macam-macam ya, dan sampai kita jangan sampai lupa terkait dengan kematian ya. Jangan sampai kita gara-gara kita ngejarnya jodoh aja tapi kita lupa ternyata mungkin kita jauh lebih dekat jodohnya dengan kematian gitu. Siapa tahu bulan depan atau setelah kajian ini mungkin nah apa tahun depan atau berapa puluh tahun ke depan itu bisa jadi hanya sampai situ gitu usia kita kan nggak pernah tahu. Nah makanya kenapa dari tadi Mbak bilang kita harus balance semuanya antara kita menjemput jodoh yang manusia dan menjemput sesuatu yang lebih kekal lagi yaitu kehidupan di akhirat nanti. Oh, udah tampil ya Quran Surah An-Nur. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, nih, Mbak cepetin, rezeki dan jodoh merupakan suatu hal yang dapat kita usahakan sebaik mungkin, tetapi tetap semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan semua takdirnya karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa dan mengetahui atas segala sesuatu. Kita hanya perlu menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya dan menjalankan amalan-amalannya gitu. Next. Ini pembahasan inti kita ya sebenarnya di sore hari ini. Next, udah bisa? Nah, bagaimana jika ternyata jodoh kita yang datang itu ternyata bukan manusia, tapi ternyata malaikat maut dia atau kematian gitu. Di Quran surah Al-Hijr dan Quran surah Al-Mu'minun dikatakan bahwa tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat memundurkannya. Jadi bisa jadi memang semoga teman-teman di sini bukan termasuk orang yang gila akan nikah muda gitu ya. Maksudnya nggak terlalu mengagung-agungkan terkait nikah muda. Karena bisa jadi kita malah dijerumuskan oleh setan untuk berfokus pada hal tersebut. Tapi lupa pada mempersiapkan diri untuk mencari amalan-amalan terbaik yang nantinya kita akan bawa ketika kita di akhirat kelak gitu ya. Jadi memang bisa jadi jodoh yang paling dekat dengan kita adalah kematian itu. Makanya kenapa ada nanti di slide selanjutnya ya. Makanya kenapa ada yang peribahasan yang bilang bahwasanya kematian itu sedekat urat nadi kita gitu ya katanya, atau urat leher kita, bahkan lebih dekat daripada itu. Bisa jadi setelah Mbak ngomong kayak begini Allah cabut nyawa Mbak, kan Mbak nggak pernah tahu gitu ya. Dan memang itu secara tiba-tiba. Adapun yang sudah diberikan pertanda dia akan meninggal itu mungkin suatu kenikmatan sebelum dia meninggal ya. Tapi ada juga beberapa orang yang memang tidak ada pertanda gitu dia akan meninggal. Ya seketika itu Allah mencabut nyawanya. Next. Kita tidak pernah tahu siapa yang lebih dulu akan datang meminang, jodoh kematian kah atau jodoh manusia gitu ya. Tapi rezeki terkait jodoh ataupun malaikat nanti akan datang ke tempat kita, yaitu ya hanya Allah yang tahu gitu kan. Jadi kita sebagai manusia ya berikhtiar sebaik mungkin dalam ketika kita menunggu hal tersebut gitu. Nah, jangan sampai yang tadi ada ya di sini, jangan sampai kita lebih berani mentargetkan untuk menikah dan memperbaiki diri bertemu jodoh, tapi ternyata lupa memperbaiki diri untuk
datangnya kematian gitu. Jangan sampai seperti itu. Kan apa gimana ya? Kalau diibaratkan itu memang kita di dunia ini kan memang ibaratnya cuman singgah sebentar gitu ya. Kalau kita di akhirat itu kan benar-benar satu hari kita berasa lama banget, sedangkan kita di dunia satu hari itu hanya kayak berasa oh, kok udah sore aja gitu ya. Loh, kok udah tanggal segini? Loh, kok udah mau habis 2020? Gak kerasa kan? Itulah tanda-tanda, salah satu juga tanda-tanda akhir zaman. Jangan sampai juga kita bertemu dengan jangan sampai kita bertemu dengan kiamat nanti. Jangan sampai kita meninggal pada jangan sampai kita bertemu dengan hal tersebut, bertemu dengan Dajjal, bertemu dengan hari kiamat, karena orang-orang yang merugilah yang akan bertemu dengan hari-hari tersebut. Jadi mintalah kepada Allah semoga kita dimatikan sebelum hal tersebut itu terjadi gitu ya. Karena orang-orang yang beriman akan dimatikan sebelum hari kiamat itu terjadi. Jadi hanya orang-orang yang merugilah yang akan bertemu hal-hal tersebut, hal-hal yang menakutkan banget gitu ya. Nah, sekarang mungkin bisa next dulu ya, next. Terus kira-kira nih sekarang kita sudah mempersiapkan diri dengan datangnya kematian itu atau belum? Jangan sampai kematian datang menghampiri, kita menjadi orang-orang yang nauzubillah minzalik ya, ternyata kita murtad di akhir hidup kita misalkan. Mungkin ya, kita saat ini masih baik-baik saja, masih berada di lingkungan yang baik, masih masih diingatkan dengan orang-orang yang baik, yang soleh dan soleha, dan masih banyak hal-hal kebaikan pada saat ini. Tapi kita tidak pernah tahu di akhir hidup kita nanti kita akan menjadi orang yang seperti apa. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang wajib kita minta kepada Allah adalah berdoa agar kita dimatikan dalam keadaan yang husnul khotimah. Next. Nah, ini tadi yang Mbak bilang ya, harus kita ketahui bahwa kematian lebih dekat dari pada urat leher kita sendiri. Next. Nah, sambil nunggu slide-nya ya. Jadi dalam tulisan Mas Kurniawan Gunadi di Tumblr-nya, ada yang main Tumblr nggak di sini kira-kira? Atau Mbak aja nih generasi lama yang main Tumblr? Jadi dalam tulisannya Mas Kurniawan Gunadi terkait ini ya, 3 pertanyaan yang sangat utama yang Allah siapkan ketika kita sudah meninggal nanti. 3 pertanyaan apakah itu? Allah akan bertanya, bukan Allah akan bertanya, Allah sudah menentukan kapan dan di mana kita akan mati. Nah, kapan dan di mana kita akan mati itu adalah keputusan Allah dan nggak bisa diganggu gugat. Jadi hanya Allah lah yang tahu. Misalkan kita, misalkan di sekeliling kita ada yang meninggalnya karena kecelakaan. Ya memang itu adalah takdirnya dia gitu ya. Meninggal pada saat dia kecelakaan atau meninggalnya karena peristiwa yang lain gitu. Jadi pertanyaan kapan dan di mana kita akan mati itu hanya Allah lah yang tahu. Next. Nah, sedangkan bagaimana kita akan mati nantinya, tadi Mbak udah singgung sedikit ya, bahwa kita tidak akan pernah tahu di akhir hayat kita akan menjadi orang yang seperti apa, masih istiqomah di dalam agama Islamkah, atau kita menjadi orang yang murtad, gitu ya, atau kita menjadi orang yang seburuk-buruknya orang gitu ya, nauzubillah. Jadi kalau yang tentang pertanyaan bagaimana kita akan mati, kita masih bisa untuk mengusahakannya. Jadi kita masih bisa mengubahnya gitu. Kita masih bisa terus berbuat baik agar ketika kita di akhir hayat kita nanti sudah ada pegangan ya, sudah ada amalan, kita merasa tenang ketika ajal itu menjemput. Next. Lalu apa yang perlu kita persiapkan kira-kira? Jadi ada 3 hal juga yang dapat kita persiapkan sebelum bertemu dengan kematian. Kira-kira ada yang tahu nggak? Coba. Ada 3 nih, kira-kira yang satu apa? Ayo para peserta yang ingin menjawab.
Disilahkan Silakan. langsung open mic. Ya langsung ya, open mikrofonnya. Ilmu yang bermanfaat, betul. Apalagi? Yang poin pertama, kira-kira apa? Doa anak yang soleh-soleha. Nah, betul nih. Poin pertama, perbanyak amal. Ya, next. Slide selanjutnya. Nah, beramal sebaik mungkin. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 1 dikatakan Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sedangkan ayat kedua dikatakan yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi yang poin pertama ini adalah kita harus berlomba-lomba ya melakukan amalan yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Itulah kenapa kita boleh iri dengan orang yang amalnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kita. Kita nggak boleh iri dengan pangkat duniawinya. Misalkan kekuasaannya, rumahnya yang bagus, atau kendaraannya yang bagus, suami atau istri yang tampan, yang cantik, itu hanyalah hal kecil. Tapi kita boleh iri dengan orang-orang yang misalkan yang hafiz Quran, yang ilmu agamanya bagus gitu ya. Kita wajib iri karena biar kita terpacu untuk berbuat amalan-amalan yang baik seperti mereka gitu ya. Next, lanjut. Yang kedua adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Apa ini? Amal jariah ya berarti ya. Nah, di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Nah, tadi itu serta mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha dan mereka bisa mendoakan kita kelak. Apalagi ketika kita mendidik seorang anak yang dia menjadi hafizah ya. Insya Allah ketika kelak kita berada di surga, kita akan dihadiahi sebuah mahkota yang masya Allah gitu ya. Tidak ada kebahagiaan orang tua yang paling menurut Mbak ya, yang paling indah itu kecuali anak-anak yang soleh dan soleha dan kalau bisa yang bisa menjadi penghafal Al-Quran. Mau anak-anak kita sukses duniawinya, tapi kalau dari segi agama, dari segi ya kedekatan dia dengan Allah itu tidak ada, itu termasuk menurut Mbak ya kita masih menjadi orang tua yang mungkin ya merasa gagal karena untuk apa hal tersebut? Karena itu tidak akan dibawa ke kehidupan kelak, ke kehidupan yang kekal kelak gitu. Berbeda dengan ketika kita mendidik seorang anak yang soleh dan solihah. Doa mereka saja Allah dengar gitu ya. Apalagi hal-hal yang mereka lakukan nanti gitu. Insya Allah akan menyelamatkan kedua orang tuanya dari siksaan api neraka. Next. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak yang solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Next. Ya. Nah, yang terakhir, tadi Mbak udah singgung juga di depan bahwasanya kita harus berdoa agar diberikan husnul khotimah karena kita tidak pernah tahu di akhir hidup kita akan menjadi orang yang seperti apa. Apakah kita mungkin keluar dari agama Islam dan walau bisa ya atau menjadi orang yang serugi-ruginya. Maksudnya orang yang serugi-ruginya adalah orang yang memang tidak dekat dengan Allah di akhir hidupnya gitu. Nah, apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah adalah ketika dia meninggal masih terucap la ilaha illallah di akhir hayatnya. Next. Nah, dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Jadi sudah pasti untuk orang-orang Islam yang
dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, insya Allah ya kita akan masuk surga. Entah itu harus harus di ini ya apa harus kita mungkin ke neraka dulu karena harus dibersihkan dulu dosa-dosa kita baru ke surga, tapi sudah pasti akan masuk surga. Jadi itu janji Allah. Next. Nah ini ya menarik nih. Perlukah kita takut jika ternyata jodoh kita bukanlah si doi gitu, tapi melainkan malaikat maut? Kira-kira perlu takut nggak? Kira-kira kalian takut nggak kira-kira? Ya bukan dia gitu, bukan doi ini yang ternyata jadi ini, padahal kita udah mengidam-idamkan gitu ya, udah berdoa ya Allah jadikanlah dia jodohku gitu, ternyata bukan dia gitu yang jadi jodoh kita, tapi ternyata yang jadi jodoh kita malah malaikat maut gitu ya. Kira-kira takut gak? Kira-kira ayo pada takut gak kira-kira? Siapa sih yang gak takut mati kan? Bener gak sih? Siapa yang gak takut mati? Takut ya? Tapi tadi Mbak searching materi ya, orang-orang sufi itu malah dia menanti dia kapan meninggal gitu, kapan dia akan mati. Dia bersukaria, bersukacita menunggu hal tersebut. Karena memang mempersiapkan, bagi mereka adalah kehidupan yang memang menenteramkan, yang memang membuat mereka bahagia, ada kehidupan di akhirat kelak gitu ya. Next slide. Next ya, yang terakhir setelah itu kita diskusi. Nah, dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 30 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah atau gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh kepadamu. Kalau secara psikologis pasti kita takut ya akan kematian itu, tapi kita tidak boleh terlalu ketakutan gitu sampai sedikit-sedikit kita nggak mau melakukan, takut bertemu orang, takut ini, takut itu, takut naik motor, nanti takut kecelakaan, takut naik tangga, nanti jatuh, nggak boleh kayak gitu. Jadi ya namanya kematian itu udah pasti, dan ketika kita mati, semoga kalian harus berdoa, banyak berdoa, semoga matinya dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga. Kan itu adalah cita-cita terbesar kita kan, karena kita tidak boleh ada cita-cita yang lebih besar daripada itu. Oke lah kalau cita-cita dunia ya, itu namanya kan targetan dunia. Tapi kalau targetan akhirat, wajib kita meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kenapa kalau Mbak di akhir ini ya, ayat akhir itu, setelah sudah baca ayat akhir, biasanya Mbak tambahkan dalam hati itu bilang, ya Allah matikanlah aku dan keluargaku dalam keadaan yang husnul khotimah. Habis itu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak gitu. Boleh ya kita nggak harus nggak harus pakai bahasa Arab juga kan. Kita boleh dalam hati berdoa gitu ya di akhir ayat akhir untuk dimatikan dalam keadaan yang husnul khotimah. Nah, itu mungkin ya materi yang bisa Mbak sampaikan pada sore ini. Semoga singkat, padat, dan jelas gitu. Dan nggak terlalu berat gitu ya. Maksudnya Mbak memang sengaja milih kata-kata yang emang terdengar banyak sering kita dengar gitu ya di kajian-kajian dimanapun itu. Kita mungkin bisa langsung aja ke sesi diskusi. Mbak paling seneng sih sesi diskusi gitu ya. Ya bukan berarti kita di sini gini ya, kita bukan berarti Mbak membawakan materi Mbak yang paling pintar, enggak. Tapi kita sama-sama saling berbagi gitu, saling berbagi ilmu. Mungkin bisa jadi Mbak ada yang kurang paham, ternyata kalian lebih paham daripada Mbak, ya apa di-sharingkan aja. Tafadol, mungkin dari Mbak itu. Terima kasih banyak atas waktunya dari kalian.
Mbak tunggu curhatan-curhatan ya. Curhatan-curhatan. Monggo, monggo. Baik, Masya Allah sekali ya, materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita sore hari ini yang sangat luar biasa. Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya bisa langsung uh, bertanya, kalau bisa langsung on mic atau melalui chat, room chat. Monggo. Cek. Baik, Izin bertanya boleh? Boleh dong. kepada kakaknya dipersilahkan. Permisi, Ukhtiyah mau tanya. Tadi kan pembahasannya adalah tentang jodoh kita, apakah nanti kita akan dijemput dengan jodoh pasangan manusia ataukah jodoh kematian. Nah, bagaimana caranya kita supaya seimbang antara keduanya. Kita juga mengingat kematian, kita juga mempersiapkan diri untuk menjemput jodoh manusia itu sendiri. Karena terkadang uh, kalau sudah di usia sekarang, apalagi di usia 20-an dan di masa-masa mahasiswa seperti ini, biasanya tuh kayak terbuai, pengen nikah sama dia, dan lain sebagainya. Dengan banyak ekspektasi yang itu sebenarnya ya boleh berekspektasi, tapi kadang buat kita lalai sama persiapan kita menuju kematian. Itu bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi ini ya, kalau jujur ini pengalaman pribadi eh, Mbak ya, kalau Mbak itu seneng ketika misalkan lewat kuburan atau kalau misalkan ada postingan-postingan yang terkait tentang ya mungkin penyakit yang keras atau ada orang yang meninggal dalam keadaan yang mungkin ketika dia sedang sholat terus dia meninggal gitu, kayak gitu-gitu tuh kayak langsung bukan cuma itu aja sih, kayak orang-orang yang di pinggir jalan yang mungkin kayak beban hidupnya tuh masih jauh di bawah kita gitu ya, itu tuh langsung spontan gitu ya, langsung spontan kita tuh kayak ya Allah gitu, ya Allah aku ini ngapain sih aku kok berpikirnya terlalu ambisius. Misalkan kalau mbak kan sekarang memang udah menikah, tapi di sisi lain kan kadang masih ada ambisius terkait usaha dan segala macamnya kan, di situ kadang merasa kayak ya Allah kok aku kok kurang bersyukur gitu ya, bisa jadi nih orang-orang ini tuh hidupnya jauh lebih susah dibandingkan mbak gitu, ataupun kalau misalkan lewat di kuburan gitu ya, ya Allah ini nanti rumahku gitu ya, ini akan menjadi rumahku nanti gitu, apa yang aku sombongkan gitu, itu pasti langsung terlintas gitu di sebenarnya. Kalau mbak sendiri itu kita harus melatih kepekaan itu ya. Nah kalau sekarang itu mungkin ya, mungkin kita lebih fokus ke mana, ke jodoh, perihal jodoh bisa jadi. Nah bisa jadi circle pertemanan kita atau share-sharean terkait nikah muda atau dan jodoh dan segala macam itu jauh lebih banyak ketimbang orang-orang yang mengingatkan tentang kematian. Nah, karena itu biasanya kayak gitu. Jadi, misalkan di beranda Instagram itu kan biasanya muncul ya di explore ya, banyak banget. Apalagi artis-artis yang zaman sekarang yang hijrah kemudian nikah muda kan menampilkan kemesraan-kemesraan di sosial media. Nah, itu yang biasanya ngebuat teman-teman itu tambah baper gitu, pengen segera menikah. Akhirnya lupa kalau ternyata masih banyak yang belum kita belum kita syukuri gitu ya, apalagi belum kita lakukan untuk menyiapkan bekal-bekal kita di akhirat nanti. Jadi kalau di sini yang harus Mbak tekankan adalah coba kita latih kepekaan diri kita, melatih kepekaan diri kita secara rasional gitu ya. Rasional itu adalah ini di dunia ini itu gini, oh gini gini, kelak jodoh kita itu bukan milik kita gitu ya, jodoh kita aja bukan milik, apalagi diri kita bukan milik kita, apalagi jodoh kita gitu loh, kita nggak punya hak tersebut gitu. Terus apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita terlalu pikirkan jauh lebih, itu kan jodoh kan udah pasti kan, tadi mbak udah jelasin kan bahwa jodoh itu pasti akan datang, tapi kapannya kita nggak pernah tahu. Nah
Nah, yang harus kita latih sekarang ini adalah kepekaan kita terhadap hal-hal yang membuat kita mungkin jauh lebih aware atau lebih peka dengan orang-orang sekitar kita gitu. Kalau kalau Mbak sejauh ini cara menerapkannya seperti itu. Mungkin mungkin ya orang terdekat kita, teman kita tuh ada yang permasalahannya jauh lebih berat daripada kita. Jadi kita melatih kesyukuran kita gitu. Melatih kesyukuran kita agar kita mengingat, ya sekali lagi ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat Allah, insya Allah hal-hal yang kayak kita mengingat kematian itu akan datang, ibaratnya ada ini ya, kayak semacam impulsif atau apa gitu ya. Pokoknya ada aja gitu yang yang membuat kita tuh ingat. Kalau kita udah nggak diingetin Allah terkait itu, hati-hati. Bisa jadi kita udah terlena oleh godaan setan. Karena memang Masya Allah ya, tipu daya setan itu luar biasa. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang diberikan nikmat sama Allah di dunia, ya, sampai kita tuh lupa dengan Allah gitu ya. Maksudnya perintah larangan dan segala macamnya yang Allah suruh ke kita itu, kita nggak melakukan itu gitu. Jangan sampai kita terlena akan hal-hal tersebut. Walaupun sekali lagi perihal jodoh, perihal kematian hanya Allah yang tahu gitu. Itu hanya rahasia Allah. Nah, itu ya mungkin ya yang bisa Mbak jawab. Jadi kita coba melatih kepekaan kita itu gitu. Jadi mungkin kalau semisal nih banyak kita kok kepikiran terus, coba misalkan ada artis-artis yang ini nggak usah di follow dulu. Jadi kayak eksploran kita tuh cari yang hal-hal yang bermanfaat. Karena kita nggak pernah tahu ya, karena pola pikir kita itu terbentuk dengan apa yang kita lihat. Kalau menurut Mbak sih itu. Kalau menurut Mbak, jadi apa yang kita lihat di explore ya akan itu terus yang muncul di explore kita. Tapi kalau kita lihat hal-hal yang lain yang lebih mengingatkan kita kepada Allah, ya itu yang akan muncul gitu ya. Bagi circle pertemanan kita. Nah, makanya kenapa setiap pekannya ada yang namanya liko, biasanya kan ada yang namanya mentoring. Itu buat apa? Buat mengingatkan kita gitu. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mengingat Allah, mengingat kematian, dan mengingat atau memperbaiki diri lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara. Ingat ya, bahwa diri kita saja bukan milik kita, apalagi orang lain, apalagi jodoh kita nanti. Mereka bukan apa-apa, kita nggak punya hak terhadap mereka. Apalagi anak-anak kita nanti, saudara kita, orang tua kita, dan segala macamnya itu. Jadi kita harus, ya itulah itu tadi ya, belajar peka. Kalau Mbak sih itu. Gimana? Terima kasih Mbak. Ada tanggapan mungkin? Oh ya, ada tanggapan mungkin, nggak apa-apa, sharing aja. Kalau misalkan ada tanggapan yang mungkin kurang ini gitu, Pak. Insya Allah cukup. Oh cukup, alhamdulillah. Mungkin yang lain? Baik, ada pertanyaan Kak. Oh dari Tina Nika bertanya, Assalamualaikum izin bertanya mengenai mati suri. Mati suri? Ya, ada cerita tetangga saya sendiri pernah meninggal 2 kali dan setelah beberapa bulan lagi qadarullah beliau meninggal. Ini tandanya apa nggih Waduh, berat banget ya. Berat banget. Bentar. Buat cari dulu. Kalau Mbak tuh pernah dengar tuh ya penjelasannya secara kesehatan tuh, kalau nggak salah. Mungkin ada anak kesehatan atau enggak di sini. Mungkin bisa bantu jawab. Itu katanya ada, kalau mati suri itu ada nama medisnya gitu ya. Sebenarnya dia belum mati, cuman kayak koma gitu loh. Jadi memang kayak berhenti bernapas sementara, tapi kemudian ternyata ini. Tapi kalau dalam Islam gimana kira-kira? Nah, ini Mbak udah dapet nih. Ya. Ini ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 243. Ada firman Allah yang mendekati fenomena tersebut ya. Jadi Mbak bacain.
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, jumlah mereka beribu-ribu sebab takut kematian. Kemudian Allah berkata kepada mereka, matilah kalian. Kemudian menghidupkannya. Sesungguhnya Allah itu zat yang memiliki karunia terhadap manusia. Akan tetapi sungguh kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi ternyata udah ada ya kejadian mati suri gitu ya sebelum itu, karena di sini Allah pun pernah mematikan beberapa kaum, kemudian Allah hidupkan lagi gitu. Kemudian ternyata itu di kalangan Bani Israel ya. Pada suatu ketika turun wabah penyakit di daerah tersebut. Kemudian penduduk tersebut itu lari mencari keselamatan, dan sebagian yang lain tetap dalam keadaan berpasrah kepada Tuhan. Nah, mereka yang berada di dalam pada akhirnya banyak yang meninggal. Kemudian dan yang selamat itu hanya sedikit. Dan ternyata setelah wabahnya berhenti, mereka yang keluar itu kembali dan disambut oleh masyarakat Darwan yang tersisa, atau masyarakat yang tadi tersisa karena wabah tersebut. Oh, jadi memang benar ya. Jadi ternyata memang dalam Islam itu Mbak bacain. Demikian mati suri yang berarti kehidupan kedua setelah kematian pada masa Hiskil. Para ulama mencetuskan hukum bahwa ketika seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan agama dan medis, semua hukum syariat terputus termasuk status pernikahan dan harta yang ditinggalkannya sebagai harta warisan. Lantas dalam kebangkitannya hidup kembali, semua yang telah dimiliki sebelumnya tidak kembali ke genggamannya, termasuk harta dan pasangan hidupnya. Waduh, ini kok lebih berat banget ya. Jadi intinya sih mati suri. Tadi apa sih pertanyaannya, kok jadi lupa? Apa tadi pertanyaannya kok jadi lupa nih? Takut melenceng kemana-mana. Jadi pertanyaannya tadi kan terdapat 2 kali mati suri gitu. Nah, kemudian beliau itu meninggal. Nah, itu tanda hal tersebut itu merupakan tanda apa? Ngoten kalau nggak salah. Pertanda apa? Oh, kalau pertanda, Mbak jelaskan yang ini dulu ya. Jadi kalau dalam Islam itu mati suri, fenomena mati suri itu memang diakui Islam. Nah, kalau pertandanya itu apa? Itu kan nggak ada yang tahu ya, walau bisawab gitu loh. Pertanda apa? Mungkin bisa jadi orang tersebut itu diingetin gitu ya sama Allah buat lebih, ini loh kamu masih diberikan nikmat hidup lagi di dunia untuk untuk menambah amalan-amalan soleh gitu ya. Atau bisa sebaliknya, kamu harus ingat ini loh, kamu tuh lebih dekat dengan kematian. Coba kamu lebih berusaha lagi hidup di dunia itu dengan bersungguh-sungguh gitu ya. Lebih dekat denganku lagi. Bisa jadi pertandanya itu bukan pertanda yang, bisa jadi ada 2 ya, pertanda yang buruk ataupun pertanda yang baik tadi. Kalau yang pertanda baik itu ya mungkin dia harus banyak lebih bersyukur. Tapi kalau pertanda buruk ya bisa jadi itu untuk mengingatkan dia gitu ya, untuk mengingatkan dia agar jauh lebih baik lagi. Tapi kalau dalam Islam mati suri itu ada, teman-teman. Tuh. Itu ya. Walau bisa juga mungkin jawaban Mbak kurang memuaskan karena memang Mbak bukan pakarnya terkait ini ya, terkait kematian. Ini berat banget ya. Berat banget pertanyaannya kayak gini. Bisa langsung ditanyakan ke Ustadz nanti. Gitu. Tadi ada yang tanya ya kayaknya lewat chat. Ya, baik. Lalu ada pertanyaan kedua dari Ukhtina Fadila. Izin bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ukhti. Mau bertanya, apakah mungkin jika jodoh kita itu ada yang berbeda agama dengan kita? Terima kasih. Jadi ini seperti jodoh untuk doi gitu ya, Mbak. Monggo silahkan. Jodoh beda agama. Itu maksudnya tuh udah menikah atau belum? Atau laki-lakinya atau perempuannya masuk ke agama kita atau gimana gitu kan? Kira-kira apa? Mana nih yang tanya? Ini yang halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan kalau misalnya dalam suatu hubungan tuh kan biasanya mereka ada tahap perkenalan lah yang bisa dikenal kayak pacaran gitu kan, Uti. Oh nah ya. kan ketika pacaran tuh kan biasanya mereka ada yang
Beda berbeda agama. agama. Nah, itu. Mm-mm. Terus ketika mereka untuk memutuskan untuk menikah, berarti itu kan seperti yang di slide tadi kan ketika Mm-mm. itu menikah, berarti itu jodoh Itu jodoh kita gitu. kita. Ya, entah nanti ceweknya yang ikut ke agama kita, maksudnya yang berpindah Mm-mm. agama atau lelakinya yang berpindah agama gitu. Mm-mm. Berarti Oh, mm-mm. jodoh kita Tapi, itu mm-mm. ditakdirkan beda agama gitu Oh sebelumnya. gitu. Ya kah? Oh gitu. Maksudnya pertanyaan saya itu gitu, Itu. apakah Ah. mungkin ya? Nah, iya ya ya. Terima kasih. Iya. Nah, ini ya tadi kan di awal banget udah Mbak jelasin adalah tentang kodok dan kodar. Nah, kalau kodar tadi itu apa? Ketentuan yang dibuat oleh manusia itu gitu loh. Paham nggak sih? Kalau kodar itu adalah ketentuan yang Allah tentukan jauh sebelum kita dilahirkan gitu. Nah, kalau perihal yang tadi itu, misal nih ya, kalau Mbak ya, kalau perihal dia itu ini misalkan nih yang dia ikut ke agama yang cowok yang Kristen, kan berarti dia murtad toh. Yang perempuannya ya, berarti dia murtad gitu, keluar dari agama Islamnya gitu. Apakah itu jodohnya? Ya bisa jadi memang itu takdirnya dia gitu ya, takdirnya dia takdir dia di Lauh Mahfuz itu adalah dia seorang yang murtad ketika dia menikah dengan si A, seperti itu. Paham nggak kira-kira sampai sini? Maksudnya apa ya, penggambarannya. Iya, ya, paham. Dan sebaliknya, semisal yang ya misalkan yang laki-laki pindah ikut agama yang istrinya. Ya, ketentuan manusia saja yang membuat itu dan akhirnya itu menjadi takdir. Kan bisa jadi seperti itu. Tapi kalau yang case yang seperti tadi itu bisa jadi memang jodohnya dia adalah seseorang yang awalnya murtad, belum Islam, kemudian dia masuk Islam gitu. Ya itu, ya kemudian memang itu jodohnya dia gitu di Lauh Mahfuz seperti itu. Nah, makanya Mbak tekankan dari tadi adalah jodoh adalah rahasia Allah dengan siapapun itu. Ya, kita nggak pernah tahu. Nah, kita nggak pernah tahu karena itu rahasia Allah. Kalau kita keluar dari agama Islam dan berjodoh dengan orang yang tidak di luar dari agama kita, ya itu jodoh kita. Dan takdir kita adalah apa? Kita murtad gitu ya. Nah, orang tersebut murtad ya. Nah, ya udah, lepas kan berarti karena dia ngikut agamanya yang laki-laki. Seperti itu. Kira bisa dipahami nggak ya? Bisa, makasih ya. Iya, sama-sama. Ada lagi ya tadi? Ya, Banyak nih yang tanya. Mbak, Ya, boleh ya. menanggapi nggak? Oh, boleh. Siapa tahu ada tambahan nggak apa-apa. Tadi kan eh, kalau ada case ketika si cewek muslim terus akhirnya dia berpindah agama karena ngikut pasangannya yang non muslim, itu bisa jadi udah takdir dia untuk murtad gitu ya. Nah, padahal kan Allah ngasih kita akal dan kemampuan untuk menerima hidayah itu turun ke kita. Apakah kita mau ngambil hidayah itu hidayah kita sebagai seorang muslim terus sampai kita meninggal, ataukah kita mau ngambil jalan untuk keluar dari Islam? Nah, untuk kasus seperti itu, apakah berarti kita kayak apa ya? Istilahnya mengeluarkan diri kita, ya udahlah ya, kalau ini memang takdir gue, ya udah gue terima dan gue akan jadi murtad. Iya, itu qadar, ketentuan yang kita buat sendiri dan itu menjadi takdirnya dia kan akhirnya. Masuk akal nggak? Kira-kira. Masuk akal sih. Berarti kan dia memanfaatkan apa ya istilahnya? Situasi. Memanfaatkan kemampuan dia untuk. Betul. Ya udah berarti memang takdir gue. Tapi ketika kita berada di posisi orang yang dekat dengan si cewek yang murtad itu,
apakah kita akan membiarkannya, kan istilahnya ya Allah kok ya hanya karena sesosok manusia terus kamu rela menggadaikan agamamu gitu. Nah, kayak gitu. Itu kan ibaratnya tuh orang-orang terdekatnya dia kan. Misalkan nih kita punya teman yang kayak gitu ya. Kita berusaha kan untuk membuat dia tidak keluar dari agama Islam gitu, dan mengingatkan dia bahwa jodoh itu bisa kita cari di agama kita sendiri gitu. Maksudnya ya carilah jodoh yang terbaik, adalah jodoh terbaik ya jodoh dengan orang yang seiman dengan kita gitu ya. Tingkat keimanannya sama, apa yang dilakukan rutinitasnya itu sama gitu. Nah, sedangkan kan itu kan namanya kita memaksakan kehendak kan, kalau kita tetap kekeh buat sama yang itu gitu. Gini loh, godaan setan itu Masya Allah banyak banget gitu ya. Apalagi terkait mau berpindah agama lain gitu, hanya karena ingin menikah dengan dia dan hanya cuman dia. Misalkan karena udah lama banget pacaran bertahun-tahun, dari SD sampai misalkan sampai kuliah, udah nyaman sama itu kan, itu ibaratnya kita udah dibutain gitu ya. Godaan setan adalah dengan cara membutakan diri kita terhadap orang itu aja gitu. Cuman kita fokusnya kepada itu gitu. Bisa jadi mungkin juga lingkungannya dia nggak ada yang mengingatkan gitu atau apa gitu kan. Ya walaupun bisa gitu ya, memang itu case yang cukup rumit gitu. Kasihan dengan, makanya Mbak tuh sebenarnya kasihan dengan orang-orang yang dengan mudahnya berpindah, apakah keluarganya itu memang membiarkan hal tersebut. Tapi kalau orang yang benar-benar paham akan agama, tidak akan melepaskan anaknya dengan sebegitu mudahnya. Iya, makanya kenapa nanti kita nih semua ya, cewek-cewek ini misalkan nanti udah jadi ibu nih, nah berusaha deket ya sama anak-anaknya gitu ya. Jangan sampai kita membatasi diri kita, ya udah anak itu harus patuh pada orang tua. Jangan sampai seperti itu. Jadikan kita dan anak kita tuh kayak temen. Jadi mereka tuh nggak sungkan buat cerita sama kita. Jadi kalau memang background keluarganya itu insya Allah paham agama, nggak akan dengan mudahnya melepaskan anak tersebut. Kalau dari Mbak sih itu ya. Jadi makanya kenapa dia berpindah ya karena memang satu, karena godaan setan, dan memang hidayah itu memang hanya sampai pada dirinya pada saat itu. Tuh. Maksudnya hidayah yang Allah berikan untuk nikmat Islam, imannya itu ya cuma sampai situ aja. Dia malah lebih kencang godaan setannya, dan akhirnya dia melepas diri ke agama orang lain. Tuh. Kalau dari Mbak sih itu ya. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi? Baik, jadi tinggal ada 2 pertanyaan lagi, Kak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Uktina Elsa. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah jodoh itu sebaiknya kita tunggu atau kita usahakan? Lalu, sebenarnya bagaimana sih ta'aruf yang sesuai dengan Islam? Lagi tentang jodoh doi, Kak. Oh, ini jodoh doi ya, Kak. bukan jodoh kematian ya. Tadi apa yang pertama? Oh, saya ada 2 pertanyaan soalnya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama berkaitan dengan jodoh itu sebaiknya kita tunggu atau kita usahakan. Oh, ya. Kita tunggu atau kita usahakan. Tunggu dan usahakan. Dua-duanya. Ini ditunggu dan diusahakan. Nah, diusahakan itu dengan apa caranya? Ya dengan kita memperbaiki kualitas diri kita gitu ya. Ketika kita memperbaiki kualitas diri kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah jodoh itu datang ya sesuai dengan apa yang dekat dengan kita sekarang gitu ya. Kalau Mbak sih gitu ya. Ya sama-sama ya menunggu, ya diusahakan juga. Tapi cara mengusahakannya bukan dengan cara deket-deket gitu, gimana ya? Bukan dengan cara ini ya, cecetan atau apa kayak gitu ya, bukan dengan cara seperti itu, tapi adalah mengusahakan yang baik. Kalau memang ada yang misalkan ada yang memang udah cocok, ya udah langsung aja kan ke orang tua gitu kan, minta ke ayah gitu, atau ya ke inilah ada perantaranya gitu ya. Kalau memang sudah siap menikah, kalau belum ya sudah ya jangan dulu gitu. Mending mengusahakan dengan memperbaiki diri kita menjadi
orang yang sebaik-baiknya gitu, menjadi pasangan yang sebaik-baiknya nanti ketika kita sudah menikah. Itu ya mungkin ya, menunggu dan mengusahakan. Kalau menunggu ya udah pasti, mengusahakan ya tadi itu juga. Jadi dua-duanya. Baik. Nah, Untuk selanjutnya terkait bagaimana ta'aruf dalam Islam yang benar itu, Kak. kalau dibilang ta'aruf dalam Islam yang benar ya adalah dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat Islam kan tentunya apa? Tidak boleh pacaran gitu kan. Apalagi ya hal itulah yang maksudnya yang dilarang sama Allah tuh apa? Misalkan berkholwat, berdua-duaan kan, nggak boleh kan. Apalagi kira-kira jadi gini ya Dek, jadi ta'aruf dalam Islam itu banyak macamnya gitu ya, banyak modelnya. Contoh kalau dari Bunda Khadijah sama Nabi Muhammad gitu ya. Nah, kalau Bunda Khadijah kan meminta agar Nabi Muhammad menjadi suaminya. Karena ingin membantu agar Nabi Muhammad biar lebih luas dakwahnya gitu. Karena dengan Bunda Khadijah yang masyhur, yang kaya raya, dengan begitu harta-hartanya itu bisa dipakai untuk berdakwah di jalan Allah gitu. Itu dengan cara misalkan yang perempuan meminta kepada yang laki-laki. Itu boleh, sah-sah saja gitu ya. Tapi kan Bunda Khadijah kan juga melalui perantara, nggak langsung ya Nabi Muhammad kamu mau nggak jadi suamiku, kan nggak, kan gitu kan, nggak gitu kan. Nah, jadinya tetap harus ada perantaranya. Terus apa lagi? Cinta dalam diam nih, siapa kira-kira? Ali dan Fatimah Zahra. Nah, itu kan mereka kan diam-diam kan, dan Allah ya ternyata yang menyatukan keduanya lewat doa-doa mereka gitu. Lagi kisahnya siapa lagi tuh? Nah, kayak gitu ya dia. Jadi gini, semisal ini biasanya kan banyak kasus kan, udah apa? Jadi gini loh, kalau Mbak sih misalkan nih di salah satu di antara kita, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin sekarang ya ya jangan di ini ya. Misalkan ada yang katanya janji buat nunggu gitu ya. Aku nunggu ukti deh sampai nanti ukti lulus misalkan nih. Ya monggo janji buat dirimu sendiri kan, tapi nggak usah membuat itu menjadi suatu kekangan gitu kan. Kayak gitu ya sama aja kan, kalau misalkan chat tiap hari, apa bedanya sama ini, sama yang lain-lain, sama yang pacaran di luar sana? Sama aja kan, apa embel-embelnya jadi pacaran syariah atau teman tapi mesra misalkan kayak gitu. Jadi hati-hati juga nih teman-teman di sini. Ketika kita ya dosa itu kan kadang nggak kita rasa gitu ya. Nah, ketika kita chat sama lawan jenis gitu, dan kita kayak ngerasa dia itu bakalan jadi jodoh kita, nah sebenarnya jangan sampai kita kayak gitu ya. Itu bisa jadi itu kan sebenarnya kita dosa ya, karena kita berhalwat di dunia maya gitu ya, chat-chatan di dunia maya gitu ya. Walaupun nggak di dunia nyata, tapi tetap aja itu kita kayak mengada-ngadakan sesuatu gitu. Nah, itu jangan sampai nih kita merasa bahwa itu bukan dosa. Nauzubillah. Jadi kalau semisalnya kita kayak wah ini udah nggak benar gitu. Nah, kalau kita udah batin kayak gitu ya, wah ini aku udah nggak benar nih chat-chatan sama Ikhwan kayak begini terus, dan belum siap nikah tapi masih chat-chatan gitu kan. Ya itu udah salah satu tanda dosa. Nah, tapi kalau kalian udah ngerasa ini apa? Udah nggak ngerasa itu bahwa itu dosa gitu ya, nggak ada yang kayak nggak ada kayak selentingan ini dosa nggak ya, ini apa nggak ya, itu jangan apa, Mbak, takutnya itu godaan setan dan ngebuat kalian itu jauh lebih dalam buat hubungan yang tanpa status itu, maksudnya yang hubungan yang masih jelas, yang hanya bermodalkan janji itu. Jadi ya ta'aruf yang baik dalam Islam ya adalah ya bertemu pada saat yang tepat, meminta dengan orang yang tepat gitu. Gimana tuh ya? Bertemu di saat yang tepat dan meminta kepada orang yang tepat. Siapa orang yang tepat itu? Siapa kira-kira? Orang tua kita, bisa paman kita, bisa saudara kita.
Ya kalau nggak mau pakai perantara ya udah langsung bisa guru ngaji kita gitu kan. Atau misalkan ada yang mau langsung ke kita, ya udah alihkan langsung aja ke ayah kita, ke abi kita, ke siapa ya, pokoknya yang nggak langsung ke kita gitu. Itu sih. Kalau Mbak itu. Ada lagi? Sebelum kita tutup, bentar lagi Baik. kurang 5 menit ya, jam 5. Bagaimana dari Elsha, apakah ada tanggapan? Ada tanggapan nggak? Terima kasih. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan terakhir ini lagi, Kak. Ya apa tuh? Ya, dari Nafita Amberwati bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya. Kami Waalaikumsalam. pernah dalam beberapa hari selalu mendengar kabar duka, entah itu tetangga yang meninggal, waktu di berjalan bertemu bendera orang meninggal, bahkan hampir setiap hari selalu ada kabar meninggal. Nah, seperti itu bagaimana menyikapinya? Soalnya kadang suka khawatir sendiri. Takut ya berarti. Nggih, bener. Nah, Monggo, Kak. tadi sebenarnya nyambung sama ini ya jawaban Mbak yang sama Uti Syifa tadi ya. Bahwasanya itu melatih kepekaan kita. Jadi kita sebenarnya tuh bersyukur bahwa Allah mengingatkan kita untuk lebih mengingat kematian dengan orang tersebut. Takut itu wajar, tapi jangan sampai ketakutan itu ngebuat kita kayak mengurung diri atau kayak gak mau keluar gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai gitu. Nah, mungkin ya kita minta ke Allah gitu, ya Allah terima kasih Engkau telah mengingatkanku akan hal tersebut. Misalkan ya berdoa kayak gitu. Apakah ada yang salah yang pernah saya lakukan ya Allah, makanya kenapa Engkau membuatku bertemu kejadian-kejadian ini. Coba tanya kepada Allah, coba komunikasi kepada Allah, kira-kira apa jawabannya gitu ya. Kenapa kita kok sampai dilihatkan dengan fenomena-fenomena yang terkait kematian itu. Jangan sampai siapa tahu kita mungkin terlalu fokus akan satu hal, akhirnya Allah mengingatkan dengan hal yang lain. Kalau Mbak sih itu ya, kalau Mbak sih nyikapnya nggak usah terlalu takut. Itu berarti membuat kepekaan kita lebih ini lagi ya terhadap bahwa ajal itu sedekat dengan urat nadi kita, dengan urat leher kita. Tuh. Gak usah takut, pokoknya intinya gak usah takut. Bahkan itu jadikan buat motivasi diri atau muhasabah diri. Tanya kepada Allah gitu, kenapa Allah ngasih kita fenomena-fenomena itu gitu. Udah ya? Ada lagi kira-kira? Masya Allah. Baik, untuk sesi pertanyaannya dirasa sudah cukup ya, Kak? Alhamdulillah. Oke. Ya, siap-siap. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dia sudah menyampaikan materi dan sesi tanya jawab ini begitu terasa luar biasa sekali. Sebelum memasuki acara penutup, mungkin Kak Dia ada pesan-pesan atau yang ingin disampaikan kepada teman-teman gitu, Kak. Ini sih nggak banyak ya, Mbak sih mikirnya ini selagi kita masih sendiri ya, kan Mbak udah ngerasain ya, udah jadi istri 3,5 tahun, 5 bulan ya. Udah lama. Nah, selagi kalian masih sendiri, coba kalian lebih banyak mengeksplor diri kalian gitu. Cari mengeksplor tuh maksudnya Mbak tuh kayak ya dari sisi kayak keorganisasian kalian tuh bener-bener 100% gitu di sana. Misalkan di kajian juga 100%, belajar agama juga 100%. Maksudnya kalau bisa buat hidup kalian, buat keseharian kalian itu dalam 24 jam itu emang benar-benar bermanfaat. Maksudnya luapkan emosi jiwa-jiwa muda kalian di situ sebelum kalian menikah. Dan perbanyak kalau Mbak perbanyak bertemu dengan orang yang memberikan insight yang
positif ke kita. Jadi biar kita itu nggak mikirnya tuh nggak jodoh aja gitu ya, nggak jodoh aja, tapi coba eksplor. Jadi biar nanti ketika kita bertemu dengan pasangan kita, ego kita tuh udah selesai ketika kita masih single. Jangan sampai ketika kita udah nikah ternyata ego kita tuh masih ada. Nah, sedangkan kita tuh masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan gitu ya. Duh, baterainya mau habis, bentar. Nah, banyak yang masih kita lakukan ketika kita sudah menikah nantinya. Jadi kalau sekarang masih single, ya manfaatkan bertemu dan berteman dengan banyak orang, apalagi belajar agama yang banyak gitu ya. Gitu. Apalagi ya? Ya itu sih mungkin pesan dari Mbak. Pokoknya manfaatkan waktu kita sendiri, karena lebih ini, kalau Mbak sih bilangnya ya, lebih leluasa gitu ya. Ketika masih single tuh kayak masih mau ngapa-ngapain nggak perlu izin, ya izinnya cuma ke orang tua ya. Jadi lebih banyak mengupgrade skill kita gitu, baik di soft skill maupun di hard skill. Jadi dipenuhin tuh. Misalkan ya kita bercita-cita pengen jadi Bunda Khadijah. Nah, yang dilakuin Bunda Khadijah tuh apa? Misalkan dia apa? Dari segi misalkan satu, beliau solihah karena belajar agama dan segala macamnya. Tapi beliau kaya gitu. Sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad ya, beliau sudah kaya loh. Kan? Sudah banyak hartanya gitu. Nah, kira-kira berarti apa kalau di zaman sekarang? Berarti kita berusaha untuk menjadi muslimah yang kalau bisa mandiri dalam segi ekonomi. Kalau misalnya nggak bisa kayak gitu ya paling enggak kita inilah belajar gitulah. Misalkan kalau ada yang mau karirnya di pekerjaan, ya udah belajar buat part time mungkin di jurusan atau apa gitu ya. Atau kalau enggak yang suka usaha gitu kan, belajar buat jualan kecil-kecil, jualan makanan kah, jualan apa, jilbab kah, dan segala macam. Pokoknya belajar untuk kemandirian ekonomi, secara ekonomi. Baru apalagi banyak hal. Jadi kan ciri-ciri wanita muslimah yang tangguh dan solihah itu nggak cuma dia sering ke kajian, nggak cuma dia berjilbab gede, enggak. Itu kurang masih kurang. Tapi banyak aspek yang mendasari itu. Nah, mungkin itu aja pesan-pesan yang dari Mbak. Semoga teman-teman di sini bisa istiqomah di jalan Allah gitu ya, dan tetap diberikan teman-teman yang baik yang mengingatkan kita kepada surga, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah teman-teman yang mengingatkan kita ya. Teman terbaik adalah teman yang mengingatkan kita akan akhirat nanti. Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan yang lain, bukan. Tapi pilihlah. Paling nggak adalah satu circle, ada satu kelompok yang mengingatkan. Kalau di luar itu ada teman yang lain, nggak apa-apa. Nah, itu aja. Mbak akhiri ya, Diana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kelebihannya itu mungkin ya. Bukan mungkin, udah pasti datangnya dari Allah gitu. Adapun kesalahan pasti murni dari Mbak. Asyik. Terima kasih, Kak. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu penutupan. Namun sebelum itu, saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari kajian kemusliman kali ini. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya takdir atau qadar merupakan peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri. Untuk itu, pilihlah suatu jalan yang tepat. Adapun hal yang perlu dipersiapkan sebelum menemui kematian, yang pertama, beramal sebaik mungkin. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Baiklah, alhamdulillah acara kita sudah ada di ujung atau sudah berakhir. Untuk itu, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Lalu membaca doa kafaratul majlis. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dia atas materi yang telah disampaikan hari ini yang cukup luar biasa, sangat banget, serta para peserta yang hadir pada hari ini.
Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.